anak-anak, hari ini kita mau belajar tematik sama Miss Nana ya. Nah, sudah siapkan bukunya tematik 3A, sudah belum? Sudah? Kalau sudah, dibuka bukunya halaman ini 66 ya. Kok tidak ada Miss halamannya? Ya, adanya ini yang 67. Berarti sebelum 67 kan 66 ya. Oke. Kita belajar subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Nih, bacalah cerita berikut dengan cermat. Ada gambar siapa itu? Coba kita baca. Nina memelihara seekor kucing bernama Miko. Nina memeliharanya sejak masih kecil. Waktu itu tubuhnya masih sangat kecil. Rambut di tubuhnya juga masih sangat tipis. Nina memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Nina memberi Miko makan dengan teratur. Miko pun tumbuh menjadi kucing yang lincah. Kini tubuhnya sudah semakin besar. Rambutnya juga tumbuh lebat dan halus. Nina senang bermain dengan Miko. Perhatikan gambar pertumbuhan kucing Nina berikut. Nah, kita lihat gambarnya. Wah, ini mulai dari yang kecil ya. Mulai dari kecil sekali kucingnya. Jadi yang mulai dari kecil belum bisa duduk sampai bisa seperti ini, menjadi lebih besar, dan sekarang udah besar. Nah, kucing Nina mengalami pertumbuhan. Nah, apakah itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu seperti ini. Kalau kita lihat dari yang tubuhnya kecil semakin menjadi besar. Nah, apa saja perubahan yang terjadi pada makhluk hidup ketika tumbuh? Perubahannya, ukuran tubuhnya jelas berubah. Terus biasanya kalau semakin besar itu semakin pintar. Kayak hewannya juga semakin pintar. Kucingnya semakin pintar, semakin lincah, semakin ciri fisiknya juga bertambah, seperti bulunya tambah banyak, badannya tambah besar, ya kan? Terus bisa main lari-larian, tangkap-tangkap tikus juga bisa. Oke. Sekarang kita lihat yang ini, halaman 67. Ini pembelajaran 1. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Paman Nina memiliki sebuah peternakan bebek di kampung halaman. Bebek-bebek tersebut dikembangbiakkan oleh paman. Bebek berkembang biak dengan bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang sudah dewasa. Telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara. Anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Ukuran tubuhnya bertambah besar. Bulunya juga bertambah banyak. Bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Kalau kalian lihat gambarnya di sini, nah gambarnya ini mulai dari telurnya. Telurnya warnanya hijau. Iya, ini telur bebek warnanya seperti ini. Nah, kulitnya seperti ini. Terus menetas jadi anak bebek. Terus setelah itu menjadi lebih besar. Setelah itu sudah jadi bebek dewasa. Bebek yang dewasa ini bisa bertelur lagi. Nah, ini kalau sudah bisa bertelur berarti bebeknya sudah besar, sudah dewasa. Setelah membaca teks tersebut, dapatkah kamu menemukan kata-kata tentang pertumbuhan hewan? Coba dilihat, mana ya kata-kata tentang pertumbuhan hewan? Nih, ukuran tubuh bertambah besar, bulunya juga bertambah banyak. Apa yang menyebabkan ini? Kok bisa tumbuh? Kenapa? Diberi makan dan dipelihara, jadinya bertumbuh. Ayo ceritakan kembali isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Bisa enggak ya kira-kira anak-anak ini? Gunakan kata-kata tentang pertumbuhan hewan yang kamu temukan. Di sini tadi seperti apa? Bebeknya dapat bertelur, terus telurnya menetas. Anak bebek diberi makan dan dipelihara, kemudian tumbuh. Ukuran tubuhnya bertambah besar, namanya tumbuh ya. Tahukah kamu hewan apa lagi yang berkembang biak dengan cara bertelur? Nah,
Carilah informasi lainnya. Kamu dapat membaca buku pelajaran di perpustakaan sekolah atau bertanya kepada orang kamu di rumah. Nah, setelah itu tuliskan hasilnya dalam tabel seperti berikut. Kita balik selanjutnya. Nih. Ini ada tabelnya. Nanti anak-anak kerjakan di rumah ya. Nama hewannya kan tadi yang diminta bertelur. Hewan apa saja sih yang bertelur? Ada tadi sudah ada bebek, berarti ada ayam, ada buaya bertelur. Terus katak bertelur, ikan bertelur. Nah, terus apa lagi tadi? Buaya, katak, ikan. Ular juga bertelur. Nah, makanannya apa? Kalau ayam makanannya jagung sama beras. Boleh pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya dari telur terus menetas jadi anak ayam, terus jadi ayam dewasa gitu bisa ya. Terus nanti yang bawah kalian isi lagi, tidak usah banyak-banyak, tiga aja sebisanya anak-anak. Oke? Selanjutnya kita ayo berhitung halaman 68. Bebek-bebek milik paman sedang bertelur. Telur-telur tersebut diletakkan di 3 wadah. Setiap wadah berisi 12 telur bebek. Berapa banyak telur bebek seluruhnya? Perhatikan gambar berikut. Ini lihat gambarnya. Ini satu wadah berisi 12 telur bebek. Berarti ditaruh ditulis di bawah seperti ini. Ini ada 12 ditambahkan 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Nah, penjumlahan berulang di atas dapat ditulis dalam bentuk perkalian 3 kali 12. 3-nya dapat dari mana, Miss? 3-nya dapat dari ini. 12-nya kan 3 kali 1, 2, 3. Berarti 3 dikalikan jumlah bebeknya dalam satu tempat. Ini satu tempat ini isinya 12, berarti dikalikan 12 sama dengan 36. Jadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi penjumlahannya diulang-ulang. Sebanyak berapa kali? Tergantung gambarnya, tergantung soalnya. Nah, perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan. Bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Setelah itu hasilnya dijumlahkan. Perhatikan contoh berikut. Ini contohnya ada 16 dikali 4 sama dengan titik. 16 itu sama dengan 10 ditambah 6. Kalikan setiap bilangan penyusun dengan 4. Berarti mulai dari yang depan dulu. 4 dikali 10. 4 ini loh nak. 4 ini dikali 10 sama dengan 40. 4 dikali 6, 6-nya itu pecahan dari 16, 10 dan 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. 40 ditambah 24 sama dengan 64. Jadi 16 dikali 4 sama dengan 64. Ya, paham? Bisa dimengerti? Kita coba yang selanjutnya ya. Nih, 156 kali 3 sama dengan titik. Kok banyak sekali Miss 156? Bisa. 156 ditulis secara panjang ya, ratusan, puluhan sama satuan. Jadinya 156 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 6. Kalikan setiap bilangan penyusun dengan 3. 3-nya dapat dari sini. Nih, 3 ini ya. Berarti 3 dikali 100 sama dengan 300. Nih, 100 dari sini. 3 dikali 50, 50-nya dari sini. Sama dengan 150. Sekarang 3 dikali 6, 6-nya dapat dari sini. Sama dengan 18. Tinggal ditambah. Hitung dari belakangnya dulu. Kok ini enggak pas ya, soalnya di belakang. Nah, jadinya 300 ditambah 150 tambah 8 jadinya 468. Jadi 156 kali 3 sama dengan 468. Bisa ya. Nih, sekarang yang ini. Nih. Perkalian juga dapat dihitung dengan cara bersusun ke bawah seperti
berikut. Nah, ini perkalian seperti yang bersusun bawah. Bisa atau Miss bersusun ke bawah? Bisa, seperti kalian tambah-tambah sama kurang-kurang kemarin ya. 156 dikalikan 3. Nah, nih, mulai dari yang satuannya dulu, dari yang belakang dulu. 6 dikali 3, nih, 3 dikali 6, terusnya 3 kali 6 boleh, 6 kali 3 boleh. Sama dengan 8, ditulis 8 simpan 1. Nih, ditulisnya 8 di sini. Simpan 1, diingat-ingat simpannya 1 ya. Sekarang bawahnya nih, 3 dikali 5 sama dengan 15, tambahkan simpanannya. Simpanan 1 tadi ditambahkan ke 15, jadi 15 tambah 1 sama dengan 16, tulisnya 6, 6 di sini. Simpan 1, masih ingat disimpannya 1, oke? 1 dikali 3, nih 3 dikali 1 sama dengan 3, tambahkan simpanan 3. Nah, tadi simpanan yang ini, hasil simpanan yang ini, ditambahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4, tulisnya 4. Jadi 156 dikali 3 sama dengan 468. Oke, pada perkalian berlaku sifat pertukaran. Artinya, jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Contohnya ini, 3 kali 4 sama dengan, berarti ini 4-nya, 4 ini sebanyak 3 kali ditulisnya. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Nah, sekarang dibalik, 4 kali 3. Nah, 3-nya yang ditulis ini sebanyak 4 kali. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Hasilnya sama ya. Mau 3 kali 4, 4 kali 3 hasilnya sama-sama 12. Oke, mengerti? Jadi 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Sama saja walaupun dibalik, oke? Sifat pertukaran pada perkalian dapat digunakan untuk mempermudah menghitung hasil perkalian. Contohnya seperti ini. 5 kali 18 sama dengan 18 kali 5 sama dengan 90. Kok dapat 90 dari mana, Miss? Gini. 5 kali 18 berarti tadi dijabarkan 10 sama 8 ya kan? 18-nya 10 plus 8. 5 kali 10 50. 5 kali 8 sama dengan 40. Jadinya 90, 50 ditambah 40 sama dengan 90. Nih, bisa salah ya. Nih, bawahnya sekarang. Selain bebek, Paman juga memelihara ikan hias. Paman memelihara berbagai jenis ikan hias. Ikan hias memiliki warna-warna yang indah. Coba lihat ini. Ini gambar ikan nih. Siapa yang pinter gambar ya di sini ya? Ikan hias dapat dibuat gambar yang indah. Kamu dapat membuat gambar hewan dengan karya dekoratif. Karya dekoratif adalah karya seni pada kertas atau pada, lihat dulu bukunya, pada benda tertentu yang berfungsi sebagai hiasan. Gambar dekoratif dibuat untuk memperindah sebuah permukaan. Nah, ini. Ayo buatlah gambar hewan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Buatlah gambar di buku gambarmu. Coba lihat sekarang. Ini ada beberapa langkah untuk menggambar ikan. Nah, kalau kita lihat ada berapa langkah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah pertama adalah membuat oval. Bisa enggak anak-anak buat oval? Nah, yang kedua, setelah buat oval dikasih ekor. Ekornya seperti huruf M ya. Set. Yang ketiga dikasih siripnya. Yang atas, yang bawah. Kemudian yang keempat dikasih mata. Buat lingkaran, matanya lingkaran kecil, dibagi setengahnya. Yang satu diwarnai hitam, yang satu tetap putih. Nah, setelah itu yang kelima, nih, buat ini mulutnya. Setengah lingkaran ini.
Setelah itu buat insangnya. Sik, 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 sik. Yang ketujuh, diberi warna. Nih, Miss Nana mau kalian buat juga ini di rumah ya, di buku gambar boleh lah ya. Setelah itu diwarnain yang bagus juga, terserah mau warna seperti ini boleh, mau warna pink boleh, asal jangan hitam. Nanti misalnya tidak bisa lihat kalau hitam sama putih, oke? Nah, setelah itu ini ada soal latihan halaman 70 sampai halaman 71. Ini dikerjakan ya. Nah, terus yang ini boleh dikerjakan di buku tulisnya, boleh dikerjakan kalau mau gambar ini boleh di kertasnya, di putusnya atau langsung di buku gambar boleh ya. Oke. Sekarang kita mau belajar pembelajaran 2. Ayo berdiskusi. Deli memelihara 2 ekor kelinci di rumahnya. 1 ekor kelinci jantan dan 1 ekor kelinci betina. Deli memelihara kelincinya dengan baik. Deli selalu memberi mereka makan dengan teratur. Kelinci Deli pun tumbuh sehat dan lincah. Wow. Kelinci yang sudah dewasa dapat berkembang biak. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kelinci bertubuh kecil dan berambut halus. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh kelinci tidak berubah bentuk, hanya ukuran tubuhnya saja yang bertambah. Rambut yang menutupi tubuhnya juga semakin lebat. Gerakan kelinci juga semakin lincah. Kelinci dewasa dapat meloncat dan berlari kencang. Deli senang bermain bersama kelincinya di halaman. Nah, ini ada 3 gambar mulai dari kelincinya yang masih bayi kecil, setelah itu agak besar, dan kelinci dewasa. Kalau sudah dewasa dapat berkembang biak ya. Setelah membaca teks tentang pertumbuhan dan perkembangan kelinci, perkembangbiakan kelinci, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Diskusikan bersama teman sebelahmu. Ya, kita tidak ada teman sebelah. Nah, ini bisa dijawab sendiri, bisa didiskusikan dengan mama. Bagaimana cara kelinci berkembang biak? Tadi di sini ada. Ayo, apa jawabannya? Yang B, apa saja perbedaan anak kelinci dan kelinci dewasa? Nah, apa perbedaannya antara anak kelinci ini sama kelinci dewasa? Ada di sini, nanti anak-anak kerjakan. Bagaimana cara Deli merawat kelincinya? Nah, Deli tadi merawat kelincinya bagaimana ya? Bisa dituliskan di buku tulisnya atau di sini ya. Setelah itu, coba bicarakan dengan temanmu hewan-hewan lain yang berkembang biak dengan melahirkan. Kalau yang tadi bertelur, sekarang yang melahirkan hewannya apa saja? Apakah hewan-hewan tersebut memiliki persamaan ciri-ciri tubuh? Ceritakan hasil diskusimu di depan kelas. Nanti ceritakan, nanti waktu Zoom kita bahas ya yang ini. Oke. Selanjutnya, Deli memelihara kelinci sedangkan Nina memelihara kucing. Nina dan Deli memiliki hewan peliharaan yang berbeda. Meskipun memiliki hewan peliharaan yang berbeda, Deli dan Nina tetap berteman baik. Selain kegemaran terhadap hewan peliharaan, kemampuan setiap orang juga berbeda-beda. Oleh karena itu, kita juga harus menghargai perbedaan kemampuan tersebut. Saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Bacalah percakapan berikut. Deli. Nina, dapatkah kamu menjelaskan berhitung seperti yang tadi ibu guru jelaskan? Ada yang kurang aku mengerti. Nina menjawab, tentu Deli, kapan kita mau belajar bersama? Delinya bilang, pulang sekolah nanti kamu bisa tidak? Nina, kalau bisa nanti aku ke rumahmu. Nina jawabnya, aku bisa Del, jam berapa? Kamu mau ke rumahku? Kebetulan aku juga mau menanyakan pelajaran tentang membuat kalimat. Ada yang aku kurang mengerti. Kamu kan pandai dalam bidang itu. Delinya jawab, mungkin sekitar jam 2 siang, Nin. Ninanya bilang,
Baiklah Deli, sampai ketemu di rumahku ya. Deli bilang, baiklah Nina. Apa kelebihan Nina dibandingkan Deli? Nina nih lebih pandai belajar berhitung. Apa kelebihan Deli dibandingkan Nina? Kalau Deli lebih pandai tentang belajar membuat kalimat. Apakah kamu setuju dengan sikap Deli dan Nina? Setuju apa enggak kalau mereka saling menghargai? Setuju ya? Jelaskan pendapatmu. Jelaskan pendapatnya gimana ya? Kalau mereka saling menghargai, berarti mereka bisa saling membantu sama satu sama lain. Terus mereka juga saling bekerja sama mengerjakan tugas juga bisa, ya kan? Nah, yang ini kita skip aja, nanti kalian sama Pak Mister Nanang, oke? Nah, halaman 75 ini ada soal latihan, ini dikerjakan ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, perhatikan gambar berikut, tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan tersebut. Ada ini, soalnya ada 3, nanti anak-anak kerjakan. Terus waktu Zoom kita bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa belajar, jangan lupa dikerjakan soal latihannya ya.